Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menggunakan protokol kesehatan ketika ingin berpergian keluar rumah, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Sebelum videonya dimulai, akan lebih baik jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syihan dari kelas R1 Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 210511039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah dasar algoritma dan pemrograman. Tugasnya adalah membuat program sederhana menggunakan Flowgorithm. Dan saya telah membuat program sederhana dengan judul menghitung biaya pemakaian listrik pada setiap benda di rumah. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan pengertian algoritma terlebih dahulu. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu al-Khawarizmi pada tahun 625 Masehi di dalam buku Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Maka dari itu, setiap algoritma pasti memiliki masalah yang perlu diselesaikan. Masalah dari algoritma yang telah saya buat adalah tagihan listrik yang tidak stabil. Sehingga, solusi yang perlu saya cari adalah mengetahui biaya listrik yang dikeluarkan setiap bendanya, agar diketahui benda apa yang tanpa disadari sangat banyak menggunakan listrik, sehingga membuat biaya listrik yang mahal.
Sebelum menjelaskan alur program yang saya buat, saya akan menjelaskan tanda apa saja yang saya gunakan dalam program tersebut. Yang pertama, ada deklarasi. Pernyataan deklarasi digunakan untuk membuat variabel dan array. Ini digunakan untuk menyimpan data saat program sedang berjalan, dan dapat mendeklarasikan beberapa variabel dengan memisahkan nama dengan koma. Misal di sini ada TDL, jenis, dan i yang dipisahkan dengan koma. Di dalam deklarasi ini dapat ditentukan tipe data juga. Seperti sini ada integer, real, string, dan juga bool. Dan juga dapat ditentukan dengan array dengan total array tertentu. Misal di sini ada total array dengan jumlah jenis. Yang kedua, ada output. Pernyataan output mengevaluasi perintah atau ekspresi kemudian menampilkan hasilnya di layar. Misal di sini ada output masukkan tarif dasar listrik per kWh titik 2. Dan di sini ada tanda petik yang mengapit kalimat tersebut. Yang artinya kalimat tersebut akan ditampilkan di dalam layar. Jika tidak ada tanda petiknya, maka akan menampilkan isi dari variabel tersebut. Misal di sini ada variabel i ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya akan menghasilkan i yang ditambahkan dengan 1. Lalu di sini ada tanda dan yang artinya di sini di dalam output dapat menampilkan lebih dari 1. Yang ketiga ada input. Pernyataan input membaca nilai dari keyboard dan menyimpan hasilnya dalam variabel. Misal di sini ada input TDL. Maka yang mengerjakan akan memasukkan suatu nilai dari TDL tersebut. Yang keempat ada for loop. For loop menambah variabel melalui rentang nilai. Atau dapat dikatakan for loop akan terus menaikkan atau menurunkan variabel hingga nilai tertentu. Misal di sini ada variabel i yang dimulai dari 0 hingga jenis min 1 dengan arahnya naik, dan di sini juga arahnya bisa turun juga. Lalu yang kelima ada pernyataan if. Pernyataan if memeriksa ekspresi boolean dan kemudian mengeksekusi cabang benar atau salah berdasarkan hasilnya. Misal di sini ada variabel jumlah dari array i lebih dari sama dengan 1. Jika jumlahnya bukan lebih dari sama dengan 1, maka nilainya akan salah. Dan jika jumlahnya lebih dari sama dengan 1, maka hasilnya akan benar. Jika benar, akan mengeksekusi yang berada di kanan. Jika salah, akan mengeksekusi yang ada di kiri. Yang keenam ada do loop. Do loop mirip dengan while loop atau if. Tetapi, do loop ini mengulang. Kalau if kan kanan dan kiri. Nah, kalau do loop ini mengulang. Jika hasilnya benar, maka akan mengulang. Dan jika hasilnya salah, maka akan melanjutkan langkah selanjutnya. Yang ketujuh, ada assign. Bentuk assign digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan ke dalam sebuah variabel. Ini adalah salah satu tugas paling umum yang ditemukan dalam program. Misal di sini daya ke i sama dengan 0, lama ke i sama dengan 0. Dan sini juga dapat digunakan untuk menghitung. Setelah menjelaskan tanda apa saja yang saya gunakan dalam program tersebut, saya akan menjelaskan alur atau langkah-langkah program yang telah saya buat. Yang pertama, mulai. Seluruh program pasti diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Yang kedua, deklarasi integer tarif dasar listrik, total jenis benda, dan indeks. Saya akan menggunakan TDL untuk tarif dasar listrik sebagai variabelnya, lalu jenis sebagai jenis benda, dan i sebagai indeks. Yang ketiga, output masukkan tarif dasar listrik per kWh. Yang keempat, input tarif dasar listrik atau dengan variabel TDL. Yang ketiga ini, saya memerintahkan pengguna untuk mengetik tarif dasar listrik, lalu dimasukkan ke dalam variabel TDL. Yang kelima, juga sama dengan sebelumnya, hanya saja saya memerintahkan pengguna untuk memasukkan jenis. Ketujuh, deklarasi jumlah benda sebanyak total jenis benda, atau dengan variabel jumlah dan dengan array jenis. Yang kedelapan, deklarasi
real daya listrik benda, lama pemakaian benda, daya listrik 1 bulan benda, dan total biaya listrik benda sebanyak total jenis benda, dengan variabel daya sebagai daya listrik benda, lama sebagai lama pemakaian benda, lalu KWH sebagai daya listrik 1 bulan benda, dan total sebagai total biaya listrik benda. Semuanya ini memiliki array sebanyak jenis. Lalu yang ke-9, deklarasi string nama jenis benda sebanyak total jenis benda, dengan variabel nama dan array sebanyak jenis. Lalu yang ke-10, for loops indeks dari 0 hingga total jenis benda min 1. Yang ke-11, output jenis benda ke, di sini ada tanda petik 2, dan cetak indeks plus 1 atau i plus 1 dan tanda titik 2 seperti ini. Lalu input benda ke indeks dengan variabel jumlah sebanyak array i. Lalu memasukkan rumus jika jumlah benda ke indeks lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1. If jumlah ke indeks lebih dari sama dengan 1. Jika salah, maka hitung daya listrik benda ke indeks sama dengan 0. Lalu hitung lama pemakaian benda ke indeks sama dengan 0. Jika benar, maka output daya rata-rata dan nama jenis benda ke indeks atau variabel nama ke array i dan watt. Seperti ini. Lalu input daya listrik benda ke indeks atau variabel daya dengan array i seperti ini. Lalu masukkan rumus daya listrik benda ke indeks kurang dari sama dengan 0. Jika benar, maka ulangi langkah ke-20. Jika salah, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Kenapa menggunakan do loop seperti ini? Karena dayanya tidak mungkin kurang dari sama 0. Daya tidak mungkin 0. Karena jika daya 0, maka bendanya tidak ada. Dan seharusnya dikerjakan di kiri sini. Yang ketiga, 23. Nama pemakaian dan nama jenis benda atau variabel nama dengan array dan setiap hari, jam. Seperti ini. Lalu input lama pemakaian benda ke indeks atau lama dengan array. Masukkan rumus lama pemakaian ke indeks kurang dari sama dengan 0. Jika benar, maka ulangi langkah ke-24. Jika salah, maka lanjutkan langkah berikutnya. Lalu masukkan rumus lama pemakaian benda ke indeks lebih dari 24. Jika benar, maka ulangi langkah 24. Jika salah, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Kenapa saya menggunakan 2 do loop di sini? Karena lama waktu dalam 1 hari tidak mungkin 0 dan tidak mungkin lebih dari 24 jam. Yang ke-31, hitung daya listrik 1 bulan benda ke indeks sama dengan daya listrik benda ke indeks dikalikan dengan 30. Lalu dikalikan dengan lama lalu dikalikan 30 dibagi dengan 1000. Selanjutnya, hitung total biaya listrik benda ke indeks sama dengan daya listrik 1 bulan benda ke indeks dikali dengan tarif dasar listrik. Jika indeks kurang dari total jenis benda min 1, maka lanjutkan for loop. Jika indeks sama dengan total
jenis benda dikurangi 1, maka for loop selesai. Lalu hitung indeks sama dengan 0 atau i sama dengan 0 menggunakan assign. Lalu for loop lagi, indeks dari 0 sampai total jenis benda min 1 sama dengan yang tadi. Lalu output daya listrik dan nama benda ke indeks atau nama dengan array i. Yang Anda keluarkan adalah dan daya listrik 1 hari. Maaf, di sini harusnya 1 bulan. Benda ke indeks atau KWH ke i dan KWH. Lalu output biaya listrik, nama benda ke indeks Anda adalah RP, total biaya listrik benda ke indeks. Jika indeks kurang dari total jenis benda min 1, maka lanjutkan for loop. Jika indeks sama dengan total jenis benda min 1, maka for loop selesai. Lalu program selesai. Setelah menjelaskan semua algoritmanya, saya akan menampilkan hasil dari algoritma tersebut jika di run. Saya akan mencoba untuk run algoritma tersebut dalam bentuk flowchart di software Flowgorithm dan dalam bentuk bahasa pemrograman C++ di software Dev C++. Yang pertama saya akan merun di software Flowgorithm. Masukkan tarif dasar listrik per kWh 1000 misalkan. Banyak jenis benda yang menggunakan listrik, misalkan 3, jenis benda ke 1 AC misalkan. Jumlah AC ada 3 misal. Dari rata-rata misal 80, lama pemakaian AC setiap hari dalam bentuk jam 6. Jenis benda kedua lampu misalkan. Jumlah lampu ada 10 misal. Dari rata-rata lampu 25. Lama pemakaian lampu setiap hari 10 jam. Jenis benda ketiga komputer. Jumlah komputer misal ada 2, dari rata-rata komputer 450 misalkan. Lama pemakaian komputer setiap hari 5 jam. Akan ditampilkan seperti berikut ini. 14,4 kWh dengan harga Rp14.400. Lalu lampu dengan 7,5 kWh harganya Rp7.500. Lalu komputer dengan 67,5 kWh biaya listriknya 67.500. Dapat dilihat di sini di antara nama benda dan andanya tidak ada spasi, maka saya akan menambahkan spasi di sini. Selanjutnya saya akan merun program tersebut di dalam software Dev C++. Caranya adalah mencet source code viewer. Di sini sudah C++, salin, dan masuk ke Dev C++. File, new, source file. Lalu Ctrl V atau paste saja. Di sini kodenya sudah tertulis. Tinggal pertama compile terlebih dahulu. Saya taruh di sini. Tugas algoritma. Save. Sudah di save. Maka langsung run program sama seperti tadi. Misalnya 1000, banyak 93 sama AC. Jumlah AC misalkan 4, dari rata-rata AC 80. Lama pemakaian AC setiap hari 6 jam. Jenis benda kedua lampu, jumlah lampunya 10 misalkan. Lalu dari rata-ratanya 25. Lama pemakaian lampu setiap hari 10 jam. Benda ketiga komputer. Jumlah komputer misalnya ada 2, dari rata-rata komputer 450 watt. Kalau pemakaian komputernya 5 jam. Hasilnya sama seperti yang tadi dikeluarkan.
Oh iya. Selanjutnya saya akan menampilkan daya di sini tidak dapat kurang dari sama dengan 0, dan juga di sini tidak dapat kurang dari sama dengan 0, lalu lamanya juga tidak dapat lebih dari 24 jam. Saya akan menambahkan di algoritma saja. Misal ini 1000, banyak jenis bendanya, 3 AC, jumlah AC-nya 3. Nah, di sini dayanya tidak dapat kurang dari sama dengan 0. Misal 0, maka saya akan disuruh untuk mengisi dayanya lagi. Misal hasilnya juga min 100, itu pun tidak bisa, saya disuruh untuk memasukkan dayanya lagi. Terus saya coba di atas 0, lebih dari 0, misal 1 watt, situ bisa. Nah, pakai AC setiap hari dalam jam tidak dapat kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari 24. Misal saya akan mencontohkan 0 akan mengulangi lagi, min 1 akan mengulangi lagi, dan jika 25 juga akan mengulangi lagi. Misalkan contohkan 24. Jenis benda kedua, misal lampu, jumlahnya 0, maka langsung akan terhitung dayanya sama dengan 0 dan lama pemakaiannya sama dengan 0. Lalu lanjutkan saja ke benda ketiga. Dapat dilihat di sini sudah dapat dikalkulasikan, dan listrik lampu yang tadi adalah 0 kWh dan biayanya langsung 0 rupiah. Demikian tugas membuat program sederhana yang telah saya kerjakan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami ataupun ada beberapa pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan pada apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.